Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa di belakang saya ini merupakan hutan pinus? Nah, hutan pinus ini merupakan tumbuhan gimnospermae alias berbiji terbuka. Tahukah kalian bahwa tumbuhan berbiji terbuka ini memiliki sistem pembuahan tunggal? Apa sih itu pembuahan tunggal? Nah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang, saya sendiri Muhammad Anjel Zulfikar, kemudian rekan-rekan saya, Ella Sari Kurnianti, Mu'arifah, Wahyuni, Sahla Sahira, Helianti Tri Dimas Ayuning Tias, Sri Wahyuni, dan Muhammad Fikran Hidayat akan menjanjikan materi tentang pembuahan tunggal. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pembuahan tunggal. Pembuahan tunggal adalah pembuahan pada gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, di mana hanya terjadi satu proses penyatuan sel sperma dengan sel telur. Pembuahan tunggal pada artikel ini akan membahas khususnya pembuahan pada pinus. Tumbuhan ini tidak memiliki bunga, tapi memiliki struktur reproduksi yang disebut dengan konus. Konus terdiri atas dua jenis, yaitu konus jantan dan konus betina yang terdapat pada pohon yang sama. Konus betina biasanya dibentuk di tajuk atas pohon, sedangkan konus jantan yang dibentuk di tajuk bawah. Konus betina lebih bersisik dan lebih besar dibandingkan dengan konus jantan. Konus jantan menghasilkan mikrospora yang akan berkembang menjadi serbuk sari atau gametofit jantan. Dan konus betina menghasilkan megaspora yang akan tumbuh menjadi gametofit betina. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana proses penghasilan inti generatif dari jantan. Dapat kita lihat pada gambar tumbuhan palem, itu memiliki generasi sporofit yang bersifat diploid. Nah, generasinya ini akan melakukan pembelahan yang bersifat meiosis. Pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan dari diploid menjadi haploid. Dalam haploidnya ini dibentuk dalam mikrospor. Mikrospor ini akan berkembang menjadi generasi gametofit jantan yang dalam bentuk polen. Dapat kita ketahui bahwa polen atau serbuk sari ini merupakan alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari tumbuhan yang berbunga. Baik, sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun materi selanjutnya yaitu proses penghasilan inti generatif betina. Nah, pinus betina ini termasuk generasi sporofit. Nah, jika kita memperbesar salah satu sisinya, maka akan terlihat bakal biji. Di dalam bakal biji ini terdapat megaspor mother cell atau yang biasa kita sebut dengan sel induk megaspor. Nah, sel induk ini akan menghasilkan sel lain dan sel itulah yang akan membuat megaspor menjadi diploid. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu meiosis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya meiosis ini merupakan suatu proses pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosomnya. Di dalam meiosis ini akan menghasilkan 4 haploid. Salah satunya akan menjadi megaspor dan 3 lainnya itu akan menjadi sampah atau tidak digunakan lagi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu mitosis. Nah, mitosis inilah yang akan membentuk gametofit betina. Di dalam gametofit betina ini terdapat 2 sel. Yang pertama yaitu ada sel telur dan yang kedua itu ada endosperm mother cell atau yang biasa disebut dengan sel induk endosperm. Mungkin itu saja dari materi proses penghasilan inti generatif betina yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah proses penyerbukan atau penyatuan kedua inti generatif. Nah, jadi pada proses ini, inti generatif jantan yang dimana berupa polen atau serbuk sari, kemudian akan menempel pada inti generatif betina. Nah, polen atau serbuk sari di sini kemudian akan menghasilkan sperma. Sperma kemudian akan membuahi bagian dari inti gametofit betina yang dimana sperma di sini akan membuahi sel telur. Nah,
seperti dari penjelasan sebelumnya, bahwa inti dari gametofit betina ini terdapat dua, yaitu sel telur dan endosperm mother cell. Namun, sperma di sini hanya akan membuahi dari sel telur. Oleh sebab itu, maka proses pembuahan pada gimnospermae ini disebut dengan proses pembuahan tunggal, karena inti generatif jantan hanya membuahi sel telur dan tidak membuahi endosperm mother cell. Nah, setelah membuahi sel telur, kemudian terbentuklah zigot, yang dimana zigot ini memiliki cadangan makanan berupa endosperm. Setelah itu, zigot akan bertumbuh menjadi bibit. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai proses penyerbukan atau penyatuan kedua inti. Nah, dengan berakhirnya penjelasan tersebut, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.